Belajar dari kabin kebun sebetulnya tiada habisnya. Dari pemanfaatan barang-barang bekas untuk membangun rumah supaya tidak membebani alam atau lingkungan, kemudian perpindahan dari kota besar ke desa, berkebun, dan banyak sekali bunga, koleksi tanaman, banyak hal yang kita pelajari, termasuk filosofi hidup, slow living, buah-buahan, dan lain-lain ya. Sebelum belajar memelihara lebah, belajar dulu membuat lumbung nektar untuk mereka, membuat mikro ekosistem bagi mereka dan kami sekeluarga. Kabin kebun baru belajar untuk memelihara lebah, dan semoga berhasil. Membekas, maksudnya memanfaatkan barang-barang bekas seperti daun jendela dan lain-lain. Tidak harus dibuang. Misalnya kompor bekas digunakan sebagai alas untuk menaruh pot bunga dan lain-lain. Makan dari alam. Ada selada, telang, dan lain-lain. Saya tidak mengerti satu persatu. Tomat cherry dan lain-lain. Semakin lama belajar berkebun, semakin paham artinya tekun, tidak mudah menyerah dan bersyukur. Berkebun butuh kesabaran, butuh ketelatenan, butuh ketekunan, berani kotor, dan lain-lain. Ini bunga-bunganya indah ya. Alam memberikan banyak keindahan kepada manusia, dan jikalau kita mendalami semuanya itu, akan kembali kepada Tuhan yang maha kreatif menciptakan alam semesta. Dan banyak sekali variannya, termasuk varian bunga, varian buah, jenis-jenis tanaman. Ini salah satu memanfaatkan barang-barang bekas sebagai hiasan dinding misalnya. Warna merah, hijau, putih mengingatkan akan suasana Natal. Mungkin ini adalah kondisi awal kabin kebun ya pada waktu tahun 2016. Di situ ada satu pohon suren. Kemudian ditambahkan tabe buya kuning. Ini bunga-bunga yang indah, bunga matahari. Timun tikus, marigold. Ya, saya banyak tidak tahu, tetapi melihat dari kabin kebun ini, minimal kita jadi tahu untuk bisa mempelajari lebih lanjut. Bunga mawar memberikan motivasi pada kita, memberikan inspirasi keindahan, komposisi yang menurut saya luar biasa indahnya. Warnanya juga merah menyala. Berkebun memang melelahkan, tetapi juga menghibur dan menenangkan. Kita akan banyak menemukan keajaiban di sana. Being simple never goes out of style. Justru yang minimalis itu yang indah dan tahan lama. Melihat sudut ini adalah sudut meja kerja. Terlihat clean, simple,
kemudian memerlukan waktu untuk membersihkan kaca itu menggunakan enzim, sepertinya seperti itu, yang juga dikelola dari kabin kebun sendiri. Bingkai-bingkai jendela juga dari material bekas. Ini suasana kabin kebun, di kejauhan kita melihat pegunungan. Kemudian ya betul-betul kebun. Ini suasana di teras dari lantai 2. Nasturtium. Ini adalah gang di antara 2 kabin. Diisi dengan tanaman-tanaman, disusun sedemikian rupa. Ada 4 hal yang dipelajari dari berkebun. Yang pertama, kurangnya penghargaan kita terhadap tumbuhan yang secara terus-menerus menyediakan pasokan oksigen bagi manusia. Yang kedua, kurangnya rasa syukur kami atas kelimpahan sinar matahari. Ketiga, kita sering mengabaikan untuk memelihara atau sedikitnya berhemat air, karena daerah-daerah tertentu berlimpah dengan air seperti Lembang, Bandung. Keempat, kurangnya upaya kami untuk terus membuat kehidupan dan penyangga hidup kita di dalam tanah supaya terjaga tetap seimbang. Ada filosofi mulang tarima, give something back, memberi balik kepada alam. Alam sudah memberi kepada kita, maka kita juga memberikan kembali kepada alam dengan merawatnya dengan baik. Ada 2 meja kerja, yang satu menghadap jendela, menghadap keluar, menghadap ke kebun, dan yang satu menghadap ke dinding supaya lebih bisa berkonsentrasi. Lihatlah variasi bunga-bunga ini selain bunga-bunga pada slide-slide sebelumnya. Sangat indah. Belum lagi kalau kita mempelajari tentang rosehip oil. Apakah bunga-bunga bisa menghasilkan minyak? Ya, untuk keperluan kosmetik dan lain-lain. Sekian dulu untuk edisi kali ini.